Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sahabat Sultan yang Allah rahmati, pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir bisa kembali bertemu dengan para sahabat sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Al-Arba'un Arba'in, kitab yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Dan kita sedang mengkaji 40 hadis yang terkait dengan Fadlul Quranul Karim dan tilawatuhu. Jadi keutamaan Al-Quranul Karim yang mulia dan membacanya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas sampai di hadis yang ke-7 ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-8, kemudian ke-9 dan ke-10 insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pada hadis yang ke-8, hadis ini berasal dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'anu wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyasa ilina wa fadul kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafadillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda Nabi, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini berarti isinya adalah hadis qudsi, satu hadis yang isinya firman Allah Subhanahu wa taala tetapi bukan Al-Qur'an. Dan posisi hadis qudsi ini dalam tingkatan hadis, maka dia berada di atas hadis yang biasa, di bawahnya Al-Qur'an. Jadi memiliki posisi yang lebih tinggi daripada hadis-hadis yang isinya adalah sabda Rasulullah SAW. Dan dalam hadis qudsi ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, man syaghalahul Qur'anu wa zikri an mas'alati, barang siapa yang menyibukkan kepadanya oleh Al-Qur'an dan mengingat kepadaku dari meminta kepadaku, ataituhu afdala ma utisa ilina, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Wa fadu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala ala sairil kalami, atas kalam atau ucapan yang lain,
kafadillahi ta'ala ala khalqihi. Itu seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Sahabat Sultan yang Allah rahmati, hadis ini berikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan untuk menyibukkan diri kita dengan banyak membaca Al-Quran. Sehingga Allah memberikan keutamaan kepada orang yang seperti ini, bahwa dia akan diberikan sesuatu bahkan yang lebih utama daripada diberikan kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini menjadi motivasi kepada kita untuk menyibukkan dengan Al-Quran. Di dalam kitab syarah dari hadis ini, nanti 3 hadis yang akan kita bacakan, ya, hadis ke-8, 9, dan 10, ini semuanya dari Imam At-Tirmizi, ya, salah seorang ulama muhaddisin Ahlus Sunan, ya. Beliau salah satu di antara pengarang dari Kutubus Sittah, yaitu Sunan At-Tirmizi. Dan di dalam hadis yang ke-8 ini disebutkan dalam syarahnya, di antara syarah yang muktabar, ya, yang bisa kita baca adalah syarah hadis ini yang disekarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri, salah satu ulama hadis yang terkenal juga, dan beliau mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Disebutkan dalam kitab beliau yang namanya Tuhfatul Afwaji, jadi man syaghalahul Qur'anu an zikri wa mas'alati ataituhu afdalama utisailin, disebutkan ayat man istighala bi qiraatil Qur'an. Nah, jadi barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Qur'an, walam yafrag ila zikri wa du'ai, dan dia tidak sempat untuk menghabiskan waktunya untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka atallahu maqsudahu wa muradahu. Allah akan memberikan kepadanya maksud atau tujuannya dan niatnya aksara wa asana mimma yu'til ladzina yatlubuna hawaijahum. Lebih baik, bahkan lebih banyak, ya, dibandingkan dengan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta keperluan atau kebutuhannya. Nah, jadi ini keutamaan dari orang yang selalu menyibukkan untuk membaca Al-Quran. Nah, berapa kadar sebetulnya yang disebutkan oleh para ulama kaitan dengan membaca Al-Quran? Maka ini bisa kita baca dalam kitab Al-Azkar, ya, bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Kalaulah levelnya para ulama, maka beliau menyebutkan paling tidak bisa menghatamkan dalam waktu 2 bulan 1 kali. Tapi kalau selain daripada para ulama, maka kita bisa baca dalam hadis sebutkan bahwa orang yang membaca 1 hari semalam 50 ayat Al-Quran, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai dari Al-Quran. Nah, kalau kita coba hitung-hitung kalkulasi, 1 hari 50 ayat dikalikan 1 bulan, 30, berarti ada 1.500 ayat kurang lebih. Dan kalau Al-Quran kita asumsikan jumlah ayatnya 6 ribuan lebih tentu, ya, maka kurang lebih 4 bulan, nah itu bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi ini kadar paling tidak hitungan minimal, ya, seorang dikatakan dia tidak lari dari Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan hadis ini menjadi pendorong kepada kita untuk makin banyak untuk membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan keutamaan, diberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung hadis ini disebutkan keutamaan. Jadi keutamaan fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadillahi ala khalqihi. Para ulama menyebutkan bahwa ini bisa jadi mungkin adalah perkataan Nabi, ya, yang menjelaskan alasan kenapa kemudian Allah memberikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran itu sesuatu lebih baik daripada orang yang meminta. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih utama dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain, sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Oleh karena itu menyibukkan dengan bahasa Al-Quran maka memiliki fadilah yang besar, yang luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terdorong untuk menyibukkan diri kita dengan baca Al-Quran setiap harinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang berikutnya yang ke-9. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalladzi
laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada rongganya, maksudnya pada dirinya, atau dikatakan nanti dalam penjelasan syarahnya disebutkan jauh di situ maknanya qalbuhu, yang tidak ada pada hatinya sesuatu daripada Al-Quran, itu kalbaitil kharib, seperti satu rumah yang roboh. Ini tentu permisalan, perumpamaan orang yang tidak ada dalam hatinya bacaan Al-Quran, maka diibaratkan seperti rumah yang akan roboh. Jadi ini saya kira menjadi pendorong kepada kita untuk juga menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Baik, kembali kita akan mengambil keterangan di dalam syarah dari hadis ini, dalam kitab yang sama tadi. Disebutkan, jadi jauh di situ maknanya adalah qalbuhu, adalah hatinya. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang tidak pernah atau tidak suka membaca Al-Quran, maka seperti rumah yang roboh. Kenapa? Karena dikatakan li'anna imaratul qulub bil iman wa qiraatil Quran. Karena suburnya hati itu dengan keimanan, dengan membaca Al-Quran. Wa zinatal batini bil itiqadat al-haqqati. Dan hiasan batin, hiasan hati itu dengan itikad yang benar. Wa tafakuri fi ni'matillah. Dan kemudian tafakur, banyak berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian dalam hati seseorang tidak ada sedikit pun dari bacaan Al-Qur'an yang kemudian dia hafal, dia suka baca setiap saat, setiap hari, maka diibaratkan seperti rumah yang akan roboh. Oleh karena itu, makin banyak kita membaca Al-Quran, maka ibarat rumah itu akan makin kokoh dan makin kuat. Ada satu hadis yang lain yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian itu dengan memperbanyak sholat-sholat sunat di rumah dan juga membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi cahaya terhadap rumah kita dan kepada diri kita pribadi, maka Al-Quran menjadikan hati kita menjadi subur, menjadi makmur, dan kemudian menjadi banyak kebaikan di dalamnya. Dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka ibaratnya seperti sesuatu yang sedikit kebaikannya dan akan banyak keburukannya. Naudzubillah min dzalik. Dan bahkan menjadikan sempit kepada penghuni rumahnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di rumah-rumah kita juga sering dibacakan Al-Quran, sehingga hati kita menjadi hati yang makmur dengan Al-Quran. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadis yang ketiga, ini hadis yang terakhir yang kita bacakan pada kesempatan ini. Hadis yang ke-10. An Abdullah ibni Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manjilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis yang ke-10 ini berasal dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yuqalu li sahibil Quran. Jadi akan dikatakan kepada sahibil Quran. Nah, siapa nih sahibil Quran ini? Disebutkan di dalam syarahnya. Jadi sahibil Quran adalah man yulazimuhu bitilawatil Quran. Jadi orang yang selalu melazimkan, membiasakan untuk membaca Al-Quran. Tadi kalau kita mau kembali kepada penjelasan kitab Al-Azkar, maka minimal ya seorang dikatakan tidak lalai dari Al-Quran adalah selalu setiap hari membaca paling tidak 50 ayat Al-Quran. Yang kalau kita coba hitung, maka
paling tidak setiap 4 bulan sekali dia bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, syukur-syukur kemudian bisa lebih cepat daripada itu, bahkan bisa sehari 1 juz. Ya. Jadi sahibul Quran adalah orang yang melazimkan, selalu berupaya untuk membaca Al-Quran wal amali dan mengamalkannya. Maka dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat nanti, ini dikatakan yuqalu inda dukhulil jannah. Ya, dikatakan ketika dia akan masuk ke dalam surga. Apa perkataan yang disampaikan pada sahibul Quran? Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah. Di riwayat ini disebutkan wartaqi, dan naiklah. Waratil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manjilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga ini adalah sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Nah, ini menjadi satu keutamaan orang-orang yang suka membaca Al-Quran ketika di dunia, maka dia akan memiliki kedudukan tinggi di surga nanti, sesuai dengan bacaan Quran yang biasa dia baca ketika di dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini mendorong kepada kita untuk makin sering ya, rajin untuk membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi sesuatu bacaan yang rutin untuk kita baca. Karena dikatakan dalam kitab Al-Azkar juga bahwa tilawatul Quran adalah afdalul zikri, seutama-utamanya zikir. Jadi dibandingkan dengan bacaan yang lain, maka tentu lebih utama kita kemudian melazimkan dan merutinkan untuk membaca Al-Quran di setiap harinya, setiap kesempatan. Dan di ayat yang tadi Al-Fakir bacakan di awal, di surat Fatir ayat ke-29, Allah menyatakan kepada kita, ini sebagai penutup dari pertemuan kita pada kesempatan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang suka membaca kitab Allah, itu Al-Quran, dan mendirikan salat dan menginfakkan dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka secara sir dan secara terang-terangan, rahasia maupun terbuka, maka dia dikatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Jadi pasti untung. Ya. Jadi mereka yang selalu membaca Al-Quran, menegakkan sholat, selalu berinfak dalam keadaan syir dan terang-terangan, itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ini dorongan kepada kita untuk makin sering memperbanyak membaca Al-Quran di waktu-waktu yang tentu dianjurkan untuk membacanya. Dan para ulama memberikan kepada kita panduan, ada waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk baca Al-Quran, terutama di awal hari, ya ketika ba'da subuh misalnya, atau awal malam ketika ba'da maghrib sampai ke isya. Nah, mudah-mudahan kita bisa isi waktu-waktu kita dengan selalu membaca Al-Quran, dan kita termasuk orang yang dikatakan sahibul Quran, orang-orang yang menjadi sahabatnya kepada Al-Quran, karena dia tidak lepas setiap saat, setiap hari untuk kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini. Mudah-mudahan pembahasan di kesempatan ini menjadi motivasi pendorong kepada kita, khususnya kepada Al-Fakir, untuk makin kita memperbanyak bacaan Quran kita, sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang kita lazimkan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi kitab yang bisa berjalan dalam kehidupan kaum muslimin ketika mereka berupaya untuk menegakkan hukum-hukum Al-Quran yang mulia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.